Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak semuanya. Selamat sore Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu. Kabar Baik, Ibu. Baik Bu. Baik Bu. Karena ini pelajaran terakhir, Ibu mau kasih yel-yel dulu biar semuanya semangat. Jadi yel-yelnya Ibu contohkan dulu. Yang pertama, semangat, 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 semangat berkarya. Jadi semangatnya 4 kali ya. Sebelum Ibu absen dan lain sebagainya. Bisa? Bisa Bu. Bisa Bu. Yuk, coba bersama-sama. 1, 2, 3. Semangat. Berkarya. Semangat buat kalian semua. Nah, ini karena pelajaran terakhir Ibu lihat di absen sudah datang semua, sudah hadir semuanya, tidak ada yang alfa. Wah, kelas ini memang yang alfa ini hampir tidak ada ya, rajin-rajin ya. Jelas. Ya, ketua kelasnya Novita ya, dan wakilnya Zainul pasti rajin-rajin. Ayo, Novita sebagai ketua, kita pimpin doa dulu sebelum belajar hari ini. Hari ini tugasnya Zainul Bu. Oh, Zainul. Iya, Baiklah. Ayo, Zainul. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih Zainul. Nah, Sama-sama, Bu. sekarang hari ini kita akan mempelajari bagaimana menemukan unsur dan prinsip dalam benda. Nah, minggu lalu ada yang ingat materinya apa? Kalau sekarang kita menganalisis unsur dan prinsip pada benda, berarti minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Wah, ini Zainul lupa ingat. Ini ya, Zainul menghadap ke atas, ini mengingat-ingat. Iya. Iya, Pak ya. Sebenarnya nggak tahu tuh Bu. Cuman gaya-gaya aja Bu. Gaya-gaya, tidak apa-apa. Yang penting kita harus semangat karena pelajaran terakhir ini. Masuk Bu, jadi nggak tahu. Oh iya, saya ulangi lagi ya. Minggu lalu kita belajar mengenai unsur dan prinsip seni rupa. Ada yang ingat prinsip sama unsurnya? Oh, itu. Ya, iya, Rio. Seimbangan, Coba, Bu. Rio. Seimbangan. Sebutkan 2 prinsip seni rupa. Keseimbangan. Yang kedua. Komposisi. Oh iya, benar. Sekarang coba yang bisa menyebutkan unsur seni rupa, angkat tangan dulu. Saya Angkat Bu. tangan. Ya, Friska. Saya Bu. Warna. Warna. Kemudian Bu. Saya Bu. gantian. Afriliana angkat tangan. Apa, Afril? Volume. Ya, benar sekali. Kemudian tadi yang angkat tangan Hendro. Apa, Hendro? Titik, Bu. Titik, benar sekali. Nah, kita Garis, sudah Bu. Garis. garis, benar sekali ya. Bidang Nah, Bu. Bidang, benar. Kita sudah mempelajari itu minggu lalu. Hari ini kita coba menganalisisnya pada benda. Soalnya kemarin masih bingung, mana sih titik itu pada bagian benda 3 dimensi yang nyata, mana sih garis, taunya unsur sama prinsip. Tapi pada benda yang sebenarnya itu di mana ya? Gitu. Kemudian, kenapa sih kita mempelajari unsur dan prinsip pada benda? Supaya apa? Supaya Ada yang pintar. Iya, pastinya pintar. Supaya apa ya? Gambarnya bagus. Benar, Afril. Ada lagi? Ada lagi? Coba ya nih. Kita mempelajari unsur menganalisa unsur dan prinsip supaya apa? Sebutkan, Kak. Nah, Ibu ceritakan nih. Ketika mau jadi desainer, mau jadi pembuat game, kira-kira kalau kita membuat karakter gamenya, ada nggak titik di sana? Ada nggak garis di sana di karakter gamenya? Ada. Ada. Tapi sebelah mana? Masih bingung kan ya? Masih bingung. Nah, kita hari ini akan mempelajari bagaimana unsur dan prinsip itu ada di benda. Nah,
Selanjutnya yang membantu Bu Laila ada. Jadi Bu Laila punya kembaran di dunia maya. Dia akan menjelaskan bagaimana kita menemukan unsur dan prinsip. Nih, Ibu putar ya. Kita panggil Bu Laila dunia maya gitu ya. 1, 2, 3. Bu Laila. Bu Laila dunia maya. Nah, mana ya Bu Laila dunia maya ini? Kok belum sampai tampil? Dunia maya. Mungkin masih malu, Bu. Iya, ini. Kita tunggu. Mungkin masih Muter-muter ya. Sudah tampil? Belum. Wah, saya sudah penasaran, Bu. Sudah tampil? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Saya putar. Sudah, Bu. Bu Laila. Nah, ada apa? Nah, ini dia Bu Laila dunia maya. Kita dengarkan dia menjelaskan bagaimana cara menemukan unsur dan prinsip pada benda. Kita lihat ya. Kita dengarkan. Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Bu Laila. Nah, ada apa di belakang Bu Laila? Ada sebuah lukisan. Nah, lukisan ini dibuat dari sketchfab. Ibu akan menunjukkan bagaimana sih kita memperhatikan sebuah benda yang 3 dimensi menjadi 2 dimensi dengan memperhatikan unsur dan prinsipnya. Wah, keren banget ya sketchfab ini. Jadi kita bisa menemukan benda-benda 3 dimensi dan kita bisa melihat. Nah, ini adalah objeknya. Sketchfab ini dibuat 3 dimensinya berasal dari lukisan yang tadi. Nah, kita lihat apakah ada tekstur di sana? Ada dong, tekstur buah-buahan, tekstur roti, kayu. Kemudian, adakah garis di sana? Ada dong. Garis apa? Garis dari serat kainnya, kemudian garis dari serat-serat roti, garis dari botolnya, kemudian ada juga warna. Warna adakah warna? Nah, ada. Nah, ini dia dari tampak atas kita bisa lihat bentuk dasarnya. Lingkaran, geometris, segitiga, kemudian kotak. Nah, itu adalah bentuk dasarnya. Kemudian ada juga apa lagi ya? Gelap terang. Nah, di sini terlihat sekali gelap terangnya. Arah cahayanya dari depan sehingga bagian belakang anggur, bagian belakang roti, bagian belakang keju gelap. Nah, bagaimana proporsinya? Proporsi kita lihat di sana. Di sini ada keju yang warna terang, di sebelah kirinya ada yang namanya botol yang warnanya agak gelap. Kemudian itu yang juga namanya kontras. Kemudian ada pola di sini, pola yang diulang-ulang. Apa polanya? Yakni buah anggur itu tadi. Nah, sekilas itu tadi yang bisa Ibu jelaskan. Jadi, coba kalian analisis link yang sudah Ibu berikan di lembar kerja siswa. Di sana kalian akan terhubung langsung di sketchfab dan ceritakan apa saja unsurnya, mulai dari titik, garis, bidang, bentuk, warna, gelap terang, teksturnya apa, kemudian komposisinya, pola, warna, kesatuan, ritme, kemudian keseimbangan atau balance, kemudian empasisnya apa, kalian jelaskan ya. Jangan lupa kerjakan dengan penuh semangat dan bila ada pertanyaan, tanyakan ke Bu Laila. Semangat! Semangat. Nah, itu tadi Bu Laila yang di dunia maya. Nah, ketemu lagi dengan Bu Laila yang ada di sini. Kalian lebih suka Bu Laila yang di dunia maya atau yang di sini? Dua-duanya, Bu. Duanya, Bu. Oh gitu. Kalau yang di dunia maya itu anti jerawatan, ya. Jadi pasti lebih cantik. Tapi kayaknya suaranya sama. Iya, suaranya sama. Mungkin ciptaan Tuhan ya sama. Nah, sampai di sini adakah pertanyaan? Atau masih bingung? Yuk, silakan yang ingin bertanya angkat tangan. Kalau tidak ada, Ibu akan tunjuk siapa yang akan bertanya. Tidak ada? Ini diam semua, apakah sudah paham? Atau Bimas tambah bingung? Ya, Afriliana silakan.
Tadi ada tulisan empasis, Bu. Itu apa ya, Bu? Ya, benar sekali. Minggu lalu Ibu sudah jelaskan empasis. Empasis itu adalah pusat perhatian. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah komposisi itu ada yang kita fokuskan sebagai objek utama. Jadi tidak semuanya terlihat mencolok begitu. Jadi contohnya nih, kalau misalnya cara berpakaian, kalau zaman anak sekarang kalian semuanya bilangnya OOTD ya. Nah, kalau kita pakai OOTD, kira-kiranya kalau semuanya pakai baju putih menarik tidak dari atas sampai bawah? Kayak pocong, Bu. Nah, benar sekali. Karena tidak menarik. Nah, jadi kita harus kasih empasis karena ini 17 Agustus. Oh, kebayaknya kita pakai warna merah, kemudian selendangnya putih. Nah, yang lebih mencolok merah atau putihnya? Merah. Nah, itu adalah empasis. Itu adalah empasis. Nah, sebelum kita lanjut ke analisis dan Ibu membagikan LKPD, Ibu akan membagi kelompok kalian. Jadi di sini ada 10 orang, Ibu bagi ada yang 3, ada yang 2 ya. Jadi yang pertama, kelompok pertama ada 3 orang. Ketuanya Zainul, kemudian Novita sama Agustinus. Itu kelompok 1, ditulis kumpul dengan kelompok 1. Kemudian Wah, kenapa mereka selalu satu kelompok, Bu? waduh, Iya, Bu. Dipisah kenapa, Bu? Kan mereka pinter-pinter, Bu. Bu, jangan Bu, kami kan nggak boleh terpisahkan Novita dengan Jainul, Bu. tadi Ibu sudah undi, jadi tidak usah ribut ya. Jadi Ibu sudah undi, sudah Ibu. adil ini. Orang Ya. yang sirik, Bu. Sirik orang ini, Bu, sirik, Bu. Ya, minggu depan kita undi lagi. Nah, Ya. untuk kelompok kedua ini Yani sama Friska. Kelompok ketiga Sulis sama Rio. Kelompok 4 Hendro, Afriliana sama siapa yang belum saya panggil? Itu. Sudah semua ya. Jadi kan 10 orang. Jadi kelompok pertama 3, sisanya 2. Nah, Ya, Bu. Ibu akan share LKPD-nya. Siapkan HP dulu karena kalian akan melakukan scan barcode. Untuk apa scan barcode ya? Kita akan masuk ke websitenya Sketfab. Di sana kalian akan mengidentifikasi gambar 3 dimensi. Karena hari ini kalian pasti tidak bawa gambar kan? Tidak bawa benda. Belum, Bu. Iya, Bu. Ya, siapkan HP-nya ya. Ibu akan share untuk LKPD-nya. Oke, Bu. Pak Yani numpang hotspot ya. Paketku habis. Silakan. Tanya passwordnya apa? Apakah sudah terlihat semuanya? Belum, Bu. Sabar sebentar, masih loading. Ini, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah. Kecil. Nah, kecil ya, Ibu besarkan sebentar. Jadi, tujuan pembelajaran kita adalah menemukan unsur dan prinsip seni rupa pada benda dengan benar. Jadi, diusahakan nanti satu teman dengan teman yang lainnya dalam satu kelompok berdiskusi. Nah, bendanya mana? Silakan kalian scan ya untuk kelompok 1 di barcode yang pertama dan seterusnya. Kemudian kalau sudah di-scan, Ibu kasih waktu 2 menit untuk scan, untuk masuk ke dalam websitenya. Kalau sudah, bilang sudah. Ketua kelompok bilang, kelompok 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, 2 menit dari sekarang, silakan. Oke. Izin ke belakang, Bu. Ya, hati-hati, cepat kembali ya. Jangan lihat-lihat kelas Mau lainnya. cabut dia itu, Bu. Mau cabut, Bu. Ya. Enggak kok. Alasan itu Bu, alasan itu Bu. Zainul ini selain ganteng juga handphone saya sangat error, Bu. cerdas kok. HP-nya error. Teman Iya, satu error kelompoknya ini. yang lain. Aku nggak bisa. Yani aja lah. Coba Yani, ayo Yani Aku dibantu ada paket. temannya. Paketannya habis punya Friska.
Udah error Iya, ini, Bu. Bu, HP saya. Sudah semuanya? Udah hang ini, Bu. Sudah? Ibu kalau sudah semuanya Ibu hentikan stop sharingnya dulu karena Ibu ingin, oh ini di bagian bawah nanti temukan unsurnya kalian tulis titiknya itu yang sebelah mana, misalnya ada buah kiwi, titiknya itu biji, ditulis biji buah kiwi, kemudian garis pada semangka, motif semangka begitu ya. Kemudian untuk komposisinya asimetris atau simetris kalian tuliskan. Jelas di sini? Bisa mulai mengerjakan kalian? Iya, Bu, bisa. Ibu hentikan stop sharing. Kita berdiskusi ya. Nah, saya beri waktu untuk kalian semua mengerjakan dengan baik dan benar. Ibu kasih waktunya 4 menit. Silakan. Ibu sambil akan berkeliling dan menanyakan ke masing-masing kelompok. Oh, ini Lady tadi dari kamar mandi ya. Lady masuk kelompok 4. Iya, Bu, Lady-nya tadi maaf. dari kantin itu, Bu, dari kantin makan. Maaf, Bu. Saya kebelet Tidak, tadi, Bu, jadi sempat. iya, tadi Lady pada saat sebelum masuk kelas bilang ke ibu karena perutnya sakit jadi terlambat. Jadi tadi absen. Iya, benar, Bu. Semuanya gitu. Ya, ibu mau berkeliling Bu. nih di kelompok 1. Kelompok ketuanya Zainul. Sudah di-scan, bisa? Dia lagi makan kuaci di bawah bangku, Bu. Disimpan dulu Zainul, jangan makan-makan begitu. Kasihan temannya, nggak dikasih. Dikasih, nanti Bu kupingin Jainul itu. ada sakit mahnya loh, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Ada sakit mah dia, Bu. Oh, iya, kemarin tidak masuk 1 minggu ya. Iya, Ayo iya, aku Bu. anterin Karena ke UKS yuk. Iya. alasan tuh, Bu. Modus, Bu. Aduh. Ya. Ya, saya mau tanya, sudah bisa Izin, Bu, ke menemukan toilet. unsur dan Izin ke toilet, prinsipnya Bu. kelompok 1? Iya ya nih? Izin ke toilet, Bu. Ya, hati-hati. Bohong itu, Bu. Dia tuh mau ini, Bu, biar saya jawab itu, Bu. Ya. Objek pertama apa, Zainul, yang kalian dapatkan di kelompok 1? Mic-nya Dia tidak berbohong, nyala. Bu. Kita nggak punya Mic-nya toilet tidak nyala. sekolah. Sudah Jadinya Rio, ayo. anggur, Bu. Dapat objek Anggur. anggur. Iya. Ya. Di sana berarti adakah bentuk dasarnya? Lingkaran, Ibu. Ya, nanti ditulis ya di bidang Ya. berarti lingkaran. Ya, Bu. Nah, benar sekali. Ini satu kelompok bisa semua Zainul atau Zainul saja yang mengerjakan? Diskusi tadi, Bu. Oh ya, bagus. Kalian harus seperti itu. Ya, Ini Novika yang membantu. serius ini. Kelompok 2, siapa kelompok 2 nih? Angkat tangan tadi. Saya, Bu, belum, Bu. Yaninya keluar, Bu. Ya, tidak apa-apa. Tapi sudah menemukan objeknya? Sudah, Bu, tapi masih bingung, Bu. Belum diskusi. Ya, silakan diskusi. Atau ada pertanyaan dulu sebelum mulai diskusi sama Yani, Friska? Apa ya, Bu, ya? Nanti aja, Bu. Yang lain aja dulu, Bu. Oh, baik. Yuk, kelompok ketiga. Siapa tadi kelompok 3? Angkat tangan. Kelompoknya Rio ya? Rio atau Afril? Aku 4, April Bu. aja, Bu. Afril. Yuk, tadi gambarnya apa, Afril? Mati, Bu, HP-nya, Bu. Ah ya, ditunggu. Habis ini nyala. Iya, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi sudah paham ya unsur dan prinsipnya? Paham, Bu. Oh iya, paham. Ya. Ada kesulitan? Mungkin kesulitannya bedanya, Bu. Beda yang lebih detailnya biar mudah memahami beda unsur dan prinsip itu apa sih? Oh iya ya, saya jelaskan. Kalau unsur itu adalah benda apa ya, lebih ke arah
objeknya ya Bu, yang garis-garis tadi ya Bu. Ya, lebih ke arah hal-hal yang akan diatur. Jadi misalnya di unsur itu ada titik. Hal-hal yang membangun dasar seni rupa. Jadi gambar itu tidak akan ada ketika kita tidak membuat titik, tidak membuat garis, tidak ada warna, tidak ada gelap terang. Nah, ketika kita membuat karya, tidak mungkin kita hanya memberikan titik saja, atau garis saja, atau warna saja. Satu kertas, semuanya garis, semuanya. Bagus tidak kira-kira Rio? Kurang Bu. Ya, kurang. Jadi kita perlu memberikan warna. Nah, cara pengaturan warna dan garis itu agar tampak di mata itu indah atau estetik, itu perlu diatur penempatannya. Garisnya simetris atau tidak. Kemudian diulang-ulang atau tidak dalam ritme. Kemudian perlu tidak warna yang mencolok sebagai empasis. Jadi begitu Rio. Bayangkan Rio. Jadi itu ya. Ya, bagaimana Rio? Ya Bu. Bisa? Jadi kalau unsur itu yang titik, garis gitu kan. Ya. Kalau yang prinsip itu cara menyusunnya gitu. Atau Iya. Benar sekali. Kalau kita buat titik semaunya sendiri tapi tidak ditata dengan menggunakan ritme atau tidak dengan menggunakan keseimbangan, nanti jadinya amburadul. Begitu Rio. Oh iya, pantas gambar kemarin belum bagus, mungkin belum menerapkan prinsip. Ya, benar sekali. Yuk, coba untuk Bu, yang saya izin ke kamar mandi bentar ya Bu, ke toilet izin Bu. silakan. Maaf Bu, di toilet masih ada Pak Yani. Kan beda. Itu Pak Zainul juga sudah kembali. Ya, satu orang dari satu kelompok silakan maju ke depan untuk presentasi. Prilly, kamu aja ya Prilly. Prilly ya. Prilly ya. Ya Bu, boleh deh Bu. Ya, Dari boleh. kelompok kami Prilly Bu. Ya, sebelum maju, Ibu pengen tahu karena ini 17 Agustus, kamu nyanyi dulu satu bait lagu 17 Agustus. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Yeay, tepuk tangan. Yeay. Suaranya Prilly bagus ya. Lain kali suruh menyanyi nih setelah upacara bendera. Nah, ayo Pril, coba disebutkan beberapa unsur dan prinsip dalam gambar yang Priliana temukan tadi yang sudah di-scan. Ada garis Bu, ada warna, ada warnanya pada empasis. apa? Warnanya pada apa? Pada buah atau pada buah Bu, semuanya ada warnanya Bu. ya, titiknya ada pada Bidang. Ya, biji. Oh, biji. Iya Bu, biji. Buahnya. Iya. Lanjutkan. Terus prinsipnya ada keseimbangan Bu, naruhnya, ada proporsinya juga, ukuran buah-buahnya. Terus apalagi ya Bu? Penekanan ada nggak Bu situ? Ya, penekanan empasisnya di mana kalau kamu lihat tadi di buah yang tadi? Ya, ringan saja. Iya. Ada prinsip Bu, prinsip. Ada keseimbangan Bu. Ya, benar. Iya, Kemudian? terus ada penekanan di situ Bu. Ya, pada bagian apa? Bagian botol kali ya Bu? Ya, benar. Bagus sekali. Nah, ini kelompok yang berani nih. Jadi, sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu ingin menyimpulkan nih. Tapi sebelum Ibu menyimpulkan, Ibu minta satu teman dulu untuk
menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini. Coba satu orang nih. Nanti di akhir pembelajaran, 2 orang yang paling aktif, Ibu akan kasih hadiah kupon makan di kantin. Nah, coba kesimpulan pembelajaran hari ini apa? Siapa yang mau kupon makan gratis di kantin? Angkat tangan. Yo, pelajaran hari ini kira-kira seperti apa ya? Materi apa yang telah kita dapatkan? Coba. Materi unsur dan prinsip seni, Bu. Unsur dan prinsip seni. Ada apa saja? Unsur ada titik, garis, bidang, ruang, terus ada tekstur, ada warna, Bu. Benar sekali. Yuk, selanjutnya kita bisa temukan titik pada benda apa? Pada bagian apa? Yuk, siapa Biji, yang mau Bu. menyimpulkan? Izin. Ya, silakan Hendro. Biji, Bu. Titiknya tadi Iya. ada di biji, kata Mbak Prilly. Ya, kemudian kalau bidang pada apa? Apa tadi Prilly? Bidang Prilly. Pada bidang, pada itunya, Bu. Pada gambarnya, Bu. Iya, benar sekali. Bendanya. Ya. Ada bidang buahnya, bentuk dasar Iya. buahnya apa tadi. Kemudian Gitu, Bu. diberi warna agar menjadi 3 Dimensi. benar sekali. Nah, Ibu simpulkan ya, hari ini pelajaran kita menemukan unsur dan prinsip pada benda 3 dimensi melalui website SketchUp. Yang pertama adalah ternyata meskipun bendanya berbeda-beda, di dalamnya selalu ada unsur dan prinsip yang membentuk. Bayangkan kalau misalnya tidak ada unsur dan prinsip yang membentuk, tidak ada desain yang baru, tidak ada desain yang bisa kita buat, pasti di dunia ini bentuk tas, bentuk baju, semuanya sama. Jadi karena adanya kita meletakkan titik yang berbeda-beda, garis yang berbeda-beda, maka akan jadi sebuah desain yang baru dan menciptakan dunia ini semakin berwarna dan beraneka ragam. Nah, Ibu akan memberikan kupon makan ini kepada 2 orang yang paling aktif. Yang pertama kepada siapa kira-kira yang paling aktif? Prilly, Bu. Kelompok kami. Prilly, selamat diambil Prilly. Makasih, Yang Bu kedua, Guru. yang paling Kok aktif. saya, Bu. Tadi Rio. tanya terus. Tadi Zainul banyak diamnya makan kuaci. Ayo. Rio, tadi Rio banyak bertanya juga. Selamat Rio, ini kupon makannya Rio. Tidur itu tadi, Bu. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Minggu depan kita akan praktek menggambar alam benda dengan objek yang akan dibawa. Nah, peralatannya apa saja? Ibu sudah list dan kirimkan di WA kalian, WA kelas kalian. Jangan lupa minggu depan dibawa. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Yuk, yel-yelnya. Semangat 4 kali berkarya. Yuk, 1, 2, 3. Semangat. Berkarya. Terima kasih semuanya. Sebelum kita mengakhiri, Ibu. sekarang Zainul apa Novita yang menutup dengan doa? Novita, Bu. Siapa yang membuka harus dia yang menutup, Bu. Enggak, malas enggak dapat kupon. Terus ya, nanti berbahaya ini. Jangan-jangan jodoh loh kalian. Enggak mau, Bu. Enggak dapat kupon, Bu. Kupon beli permen 1.000 sama Ya, minggu depan yang lebih aktif Pak lagi. Jeno sama Eka, Bu, kelas sebelah. Oh, gitu ya. Sudah, jangan diperpanjang. Siapa yang mau pulang? Ini sudah jam terakhir. Ayo ditutup dengan doa. Oke, Bu. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita terima hari ini bermanfaat. Semangat berkarya. Ibu akhiri, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Keren, Bu. Keren, Bu. Oke, terima kasih Ibu Umi.
Ya ternyata bisa juga kan. Yang tadinya apa ya masih ragu, ternyata bisa. Nah ini catatan saya hanya pada pemanfaatan waktu. Di sini masih ada waktu ya Bu, masih bisa dimaksimalkan. Ini ada kurang lebih ya 7 menit kalau tidak salah. Saya 7 menit atau 5 menit yang masih bisa dimaksimalkan. Pada umumnya baik, suaranya cukup jelas kedengaran untuk semua siswa yang ada di kelas, dan memang seperti itu. Apalagi Ibu Umi mendapat jam pelajaran di sore hari, memang perlu suara yang betul-betul nyaring supaya siswanya tidak ngantuk. Kemudian ada yel-yelnya. Jadi kalau sudah di sore hari perlu hal-hal seperti ini. Jadi yel-yel itu perlu untuk membangkitkan semangat belajar supaya benar-benar siswa itu tidak ngantuk, dan ditunjang juga dengan suara yang pas untuk situasi seperti ini. Sangat mendukung situasi belajar. Saya kira untuk materi yang diberikan cukup bagus. Tadi ada penggunaan PowerPoint-nya, ada video pembelajaran yang dibuat itu sangat kreatif. Jadi tidak melulu guru itu harus menyampaikan di kelas untuk bicara begitu panjang, tetapi dengan ada video ini saya kira cukup membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran. Jadi ini adalah satu kreativitas dari guru. Jadi di pembelajaran abad 21 ini ya kita menggunakan teknologi. Jadi benar-benar teknologi itu dimanfaatkan untuk menunjang proses belajar mengajar. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu Umi sudah bagus. Tinggal catatannya waktu harus dimaksimalkan. Memang tidak ada mungkin dari kita semua ini jika mengajar alokasi waktunya 40 menit, tidak mungkin pas di 40 menit itu langsung stop. Pasti ada lebih, ada kurangnya. Tapi yang penting tidak terlalu jauh. Tapi memang harus diingatkan karena ini di kelas kan perlu batasan waktu itu kan harus perlu karena ada pergantian mata pelajaran. Jadi jangan sampai lewat melebihi dari alokasi waktu sudah ditentukan karena biasanya di kelas ada jadwal. Jam sekian sampai jam sekian mata pelajaran ini, jam sekian sampai jam sekian mata pelajaran yang lain. Nah, mungkin kalau dia kurang mungkin masih mendingan. Jangan sampai dia melampaui waktu yang sudah ditentukan. Kalau dia tidak melampaui batas waktu yang sudah ditentukan, kemudian materi pelajarannya itu sudah terpenuhi, sudah selesai, oke, lebih mantap. Tapi usahakan jangan melampaui waktu yang sudah ditentukan, apalagi materinya belum selesai. Nah ini mungkin perlu menjadi catatan bagi kita semua. Saya kira itu yang menjadi catatan dari saya, dari Pak Yani, kemudian ada Ibu Umi. Ini bagus, sudah bagus. Saya kira sudah bagus. Makasih Ibu Umi. Jadi sudah plong ya. Sudah plong dan lega. Ya, dan Pak Rio juga. Nanti ya videonya nanti kemudian lihat mana yang menjadi hal-hal yang dibenahi ke depan. Sekian Bu Sydney. Ya, Pak Kajur, saya kira saya sependapat. Ya, semakin
semakin banyak yang tampil maka semakin ada perbaikan. Seperti itu. Jadi sebagai pengalaman lah untuk teman-teman yang belum tampil. Saya juga sependapat Bu Umi sangat dalam mengajar sangat keibuan ya, sehingga anak-anak agaknya sangat bahagia saat menerima pembelajaran dari Ibu Umi yang diharapkan juga seperti itu ya. Jadi guru sangat gesit saat siswa menyampaikan sesuatu direspon seperti itu, jangan sampai terbiarkan. Tetapi saya kok penasaran dengan wajah ibu kurang kelihatan sih. Nanti anak-anak pada bertanya, Ibu Uminya yang bagaimana wajahnya ya? Karena mungkin penerangan atau apa ya Bu Umi? Atau digelapin, sengaja digelapin atau gimana? Kurang jelas wajahnya. Lightingnya Bu. Iya. Anak-anak ruangan. Ya, lampunya tadi tidak saya nyalakan, lupa pada saat awal mulai. Artinya secara psikologis, kalau anak-anak penasaran di mana ya bukannya Bu Umi, ya yang bagaimana ya Bu Umi? Karena ini kan mengajar daring ya. Jadi di mana anak-anak penasaran dengan wajah ibu gurunya? Yang mana ya? Kok suaranya seperti ini? Bagaimana aja wajahnya gimana? Jadi seperti itu harus diperhatikan hal-hal ya non teknis mengganggu teknis. Seperti itu ya, hal-hal yang non teknis mengganggu. Nanti anak-anak pada, duh, nggak bisa lihat wajah ibu gurunya, di mana ya wajahnya, seperti itu. Nanti ya seperti itulah non teknis mengganggu teknis. Tapi Ibu Umi tadi lupa ya menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, atau saya yang salah? Ya, mikrofonnya Bu. Mikrofonnya. Di awal sedikit Ibu, tapi sepertinya kurang jelas, kurang menekankan pada tujuannya. Kemudian saya ulangi lagi pada saat pembagian LKPD. Pembagian LKPD ya, seperti itu ya. Oke, tetapi ya alangkah baiknya disampaikan di awal pembelajaran, itu ya Bu. Tapi salut untuk Bu Umi ya, ibu guru yang sangat keibuan ya, dari suaranya anak-anak pada suka. Tapi ya perlihatkan dong wajahnya Bu, dan disembunyiin pada gelap dan terang, jangan remang-remang seperti itu. Iya, salut untuk Bu Umi ya. Iya, terima kasih Bu. Jadi memang kelemahannya ketika pelajaran daring ini, ketika kita share screen, kita tidak tahu reaksi dari orang-orang yang mendengarkan nih Bu. Jadi agak kagok gitu. Jadi mungkin tadi Karyo pakai 2 device, saya belum sempat. Jadi ketika menjelaskan tanpa ada ini bingung Bu. Iya, iya. Ini juga baru pertama, tapi sudah baik. Terima kasih Bu, Bapak masukannya. Oke, terima kasih kembali.